إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فمن يضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله. Khatib berpesan dan berwasiat untuk khatib sendiri kemudian jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa di bawah muraqabahnya, baik itu ketika sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Maka ketahuilah rahimakumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang Maha Esa dalam penciptaan dan memilih yang Ia kehendaki sebagaimana firman-Nya, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Tuhanmu yang menciptakan apa yang Ia kehendaki kemudian memilihnya. Allah Azza wa Jalla dengan kesempurnaan hikmah dan kekuasaannya dan kesempurnaan ilmu dan cakupannya memilih dari ciptaannya apapun yang Ia kehendaki, kapanpun, dimanapun dan siapapun. Maka Subhanahu wa ta'ala memilih dari mereka dengan menambah karunia-Nya kepada mereka, melimpahkan pemeliharaannya dan melimpahkan nikmat dan memuliakannya. Maka tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu tanda keesaan Allah dalam rububiyahnya dan juga bukti terbesar akan keesaan Allah Azza wa Jalla dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan ini termasuk dalil atau bukti yang paling nyata atas kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dialah zat yang maha kuasa dan maha tinggi, menciptakan apa yang Ia kehendaki kemudian memilihnya. Di tangannya lah segala urusan diserahkan. Maka Allah adalah pemilik urusan sebelum dan sesudahnya. Dia memutuskan ciptaannya sesuai dengan kehendak dan memerintahkan ciptaannya sesuai yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Maka segala puji bagi Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan semesta alam, dan baginya kemuliaan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha kuasa dan bijaksana. Ibadallah, di antara waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menambah nikmat-Nya dan memuliakannya dengan memberikan limpahan nikmat pada bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Dan 10 malam terakhir Dia lebihkan dari malam-malam yang lainnya, dan Lailatul Qadar melebihi malam-malam yang lainnya. Ia jadikan malam tersebut lebih utama dan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih baik dari 1000 bulan, dan perkara-perkaranya pun sangat luar biasa dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat akan ketinggian kedudukan malam tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut, menurunkan wahyu-wahyu yang jelas, menurunkan kalimat-kalimatnya yang mulia, dan wahyu-wahyu yang hikmah penuh petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga pembeda bagi orang-orang yang beriman, sebagai penerang cahaya dan rahmat bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin." Sesungguhnya kamilah yang menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Di dalamnya akan dipisahkan segala sesuatu, segala urusan, yaitu milik kita,
sesungguhnya kami adalah pengutus sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Tuhan langit dan bumi dan juga di antara keduanya. Jika engkau meyakini tidak ada Tuhan selain Ia yang maha menghidupkan dan juga mematikan, yaitu Tuhan kalian dan juga nenek moyang kalian. Dan juga dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Dan apakah yang mengetahui? Apakah yang membuat kalian mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat dan Jibril turun pada malam tersebut atas izin dari Tuhan mereka dengan berbagai macam urusan kesejahteraan pada malam tersebut sampai fajar menyingsing. Ibadallah, betapa agungnya malam itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya dan betapa melimpah keberkahannya. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan 1000 bulan lebih dari 83 tahun adalah merupakan umur yang panjang jika seorang mukmin menghabiskan seluruh umurnya untuk beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Lailatul Qadar yang satu malam itu lebih baik dari 83 tahun tersebut. Dan ini merupakan karunia yang besar dan keberkahan yang begitu melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mujahid rahimahullah berkata, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, yaitu bulan-bulan yang tidak terdapat padanya malam Lailatul Qadar. Ini merupakan pendapat Qatadah dan Syafi'i dan juga yang lainnya rahimahumullah wa ajma'in. Ibadallah, pada malam yang mulia dan penuh berkah ini banyak sekali malaikat yang turun ke bumi ini dengan limpahan rahmatnya dan nikmatnya. Dengan keagungan dan kebaikan pada malam tersebut, malaikat turun dengan turunnya keberkahan, kebaikan dan rahmat, sebagaimana turunnya mereka ketika Al-Quran dibacakan, ketika halaqatul zikr. Ini adalah merupakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seseorang sampai fajar menyingsing. Artinya segala hal pada waktu itu adalah baik seluruhnya, tidak ada keburukan sampai fajar menyingsing. Pada malam yang mulia dan penuh berkah ini, yufraku kullu amrin hakim. Segala urusan akan diputuskan dengan bijaksana. Maksudnya adalah apa yang terjadi selama 1 tahun akan diputuskan pada malam itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud dengan keputusan pada malam tersebut adalah keputusan khusus pada 1 tahun. Sedangkan keputusan yang secara umum telah kita ketahui bahwasanya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ibadallah, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang dahulu. Ibadallah, Lailatul Qadar itu pasti terjadi pada bulan Ramadan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya dari kemuliaan malam Lailatul Qadar yaitu diturunkan Al-Qur'an padanya, dan Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling diharapkan mungkin terjadinya Lailatul Qadar yaitu pada malam 10 terakhir, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau Lailatul Qadari fil 'ashr awakhir min syahri Ramadan." Carilah Lailatul Qadar tersebut pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan mencarinya wahai ibadallah pada malam-malam yang ganjil di bulan tersebut lebih ditekankan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubuha fil 'ashr awakhir
fi 3 yabqain aw fi 7 yabqain aw fi 9 yabqain. Carilah ia dan mintalah ia pada 10 malam terakhir, pada 3 hari yang tersisa, atau 7 hari yang tersisa, atau 9 hari yang tersisa. Dan malam yang paling diharapkan dari malam-malam tersebut adalah malam yang ke-27. Sebagaimana pendapat banyak para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan bahwasanya itu adalah malam yang terakhir, yaitu malam yang ke-27. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, juga Ibn bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Ibadallah, dan merupakan hikmah di balik dirahasiakannya dan tidak dirincinya dalam nas tentang tanggal turunnya Lailatul Qadar tersebut, agar umat manusia, agar umat al-Islam berikhtiar dengan sungguh-sungguh pada seluruh malam di 10 terakhir tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan tahajud, membaca Al-Quran, beramal soleh, sehingga orang-orang yang giat dan semangat melakukan amal soleh nampak jelas dari orang-orang yang bermalas-malasan. Karena jika manusia mengetahuinya, maka kebanyakan orang-orang akan membatasi dan mengkhususkan dirinya, memfokuskan beribadah pada malam tersebut, tidak beribadah pada malam-malam yang lainnya. Dan jikapun ia ditentukan, maka orang-orang tidak akan mendapati hikmah dari ujian tersebut, bagaimana agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ibadallah, maka kita harus bersemangat dalam mencari malam yang penuh berkah ini, agar kita mendapati pahalanya, mengambil dari kebaikan malam tersebut. Maka barang siapa yang terhalang mendapat pahala, wahai ibadallah, adalah orang-orang yang melewati masa-masa ampunan, namun ia tetap menanggung dosa-dosanya karena kecerobohan dan keengganan mereka dan ketidakpeduliannya. Wahai ibadallah, maka bahagialah orang-orang di dalamnya mengerjakan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh sebagaimana cara-cara orang soleh terdahulu. Maka celakalah orang-orang yang diusir dari pintu-pintu kebaikan dan ditutup baginya hijab dan dijauhkan darinya malam tersebut, sedangkan ia disibukkan dengan sebuah pelanggaran dan dosa, tertipu oleh harapan dan impian yang palsu, menyia-nyiakan malam-malam dan hari-hari terbaik. Betapa besarnya kerugian dan betapa dahsyatnya penyesalan, wahai ibadallah. Siapa yang tidak beruntung pada malam yang mulia ini, maka kapan lagi ia akan beruntung? Barang siapa yang tidak bersimpuh kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada malam yang mulia ini, maka kapan lagi ia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang enggan dan beramal soleh pada malam-malam tersebut, maka kapan lagi dia akan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, semoga Allah merahmati kita semua. Maka kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mencari malam-malam yang mulia dan berkah itu, dan mencari kebaikan dan keberkahannya dengan menjaga sholat wajib, memperbanyak sholat rawatib, memperbanyak sholat sunnah, menunaikan zakat, bersedekah, menjaga puasa kita, menjalankan ketaatan, menjauhi dosa dan perbuatan buruk, menyesali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa pada malam tersebut, karena doa pada malam tersebut akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ia memilih doa yang mencakup segala urusan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, in alimtu ayya lailatin ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha, faqal quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aku berkata, wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka apakah yang aku katakan pada malam tersebut? Maka Rasulullah bersabda, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun
tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Doa ini mempunyai makna yang sangat dalam, memiliki petunjuk yang sangat dalam bagi kaum manusia, dan sangat tepat untuk didoakan pada malam tersebut, karena pada malam tersebut dipisahkan, diputuskan segala urusan dengan bijaksana, sebagaimana kita katakan terdahulu bahwasanya pada malam itu dipisahkan dan diputuskan segala urusan secara bijaksana, yaitu amalan kita selama setahun penuh diputuskan pada malam tersebut. Maka siapa yang diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, diampuni dosanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berhasil mencapai kesuksesan yang setinggi-tingginya. Dan siapapun yang diberi kesejahteraan di dunia dan di akhirat, maka dialah yang beruntung, dan tidak ada apapun yang menyamai kesejahteraan tersebut. At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'alahu Allah. 'Allimni syai'an as'alahu Allah 'azza wa jalla." Faqala, "Salillah al-'afiyah." فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku sesuatu yang aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, mintalah kepada Allah kesejahteraan. Maka Al-Abbas pun berhenti selama beberapa hari, kemudian bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkanlah aku sesuatu yang akan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun bersabda, wahai paman Rasulullah, wahai Al-Abbas paman Rasulullah, mintalah kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dunia dan akhiratmu. Maka wahai ibadallah, mohonlah ampunan dan kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada malam-malam tersebut. Serta ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni keburukan-keburukan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti dan terus memaafkan dan mengampuni hamba-hambanya, karena memang itulah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai zat yang maha pengampun. Allahumma asmalna bi'afwika wa adkhilna fi rahmatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في طاعته والتقرب والسعي إليه بما يحب من صالح الأعمال، ولا سيما عباد الله ونحن نعيش في هذه الأيام الفاضلة والليالي الكريمة، نعيش أوقات شريفة، نعيش شهر الأواخر، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dirinya pada 10 malam terakhir ini, sebagaimana tidak seperti malam-malam yang lainnya. Beliau lebih bersemangat beribadah pada malam-malam tersebut, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yazdahidu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan ma la yazdahidu fi ghairiha. وفي الصحيحين عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Bahwasanya Nabi SAW terbiasa lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak seperti kesungguhan beliau pada malam-malam yang lainnya.
Dan juga diriwayatkan dalam kitab Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha juga, ketika Nabi SAW memasuki 10 akhir, maka beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan juga membangunkan keluarganya. Ibadallah, termasuk berjuang di dalamnya dengan segala ketaatan dan setiap ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan membaca Al-Qur'anul Karim, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf, bersedekah, beramal soleh, menjaga silaturahim, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, dan melakukan amal soleh serta ketaatan yang lainnya yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengkhususkan diri beliau pada malam-malam tersebut, maka hendaknya kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, juga hendaknya seseorang memperhatikan agar membangunkan keluarganya dan juga anak-anaknya, menghimbau dan mendorong mereka untuk ikut serta bersama kaum muslimin dalam menjalankan syiar ini, berbagi pahala dengan mereka dan mendidik mereka dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, banyak orang tua yang menelantarkan anak-anaknya dan membiarkan mereka berkeliaran di jalanan, bergadang, bermain-main dan berbuat hal-hal yang konyol, dan mereka tidak menghormati malam-malam ini dan juga tidak mengetahui kesucian dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak memiliki kedudukan, malam tersebut tidak memiliki kedudukan di jiwa-jiwa mereka. Dan ini, wahai ibadallah, adalah kerugian dan kerugian yang sangat nyata, di mana ketika malam-malam yang penuh berkah ini tiba, berakhir dan banyak orang-orang yang lalai dan alfa dari malam tersebut, tidak memperhatikan dan tidak mengambil manfaat dari malam-malam tersebut. Malamnya melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ataupun melakukan sesuatu yang manfaat yang bisa dia ambil pada malam-malam yang lainnya. Ada di antara mereka yang mengabaikan malam-malam tersebut dari yang diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada di antara mereka juga yang mungkin mengisi malam-malam yang mulia ini, malam yang agung dan penuh berkah ini, dengan melakukan dosa dan kesalahan, dan terjerumus ke dalam sebuah pelanggaran dan dosa, bahkan mungkin terjerumus ke dalam dosa besar. Wal iyadu billah, wala haula wala quwata illa billah. Wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala imami shaimin wa qudwati alqaimin qaidil ghurril muhajjalin Muhammad ibn Abdullah, kama amarakumullah bidzalika fi kitabih faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma mazighhum syarra mumazzaq. Allahumma khalif baina qulubihim wa shattit shamlahum wa shattit kalimatahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'b ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ya hayyu ya qayyum an taj'ala hadhihi al-'ashra al-mubarakah 'izzan lil muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'al lana hadhihi al-'ashra 'izzan wa rif'atan lil muslimina fi kulli makan. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma farrij humum al-mahmumin minal muslimin wa nafis kurabal makrubin waqdi ad-dain 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma rahmataka narjuk fala takilna ila anfusina tarfata a'yun.
Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa bika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. نعوذ بعزتك لا إله إلا الله أن تضلنا فأنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وأنت أعلم به منا يا رب العالمين. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. وأقم الصلاة.